Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa. Perempuan yang cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Sahabat putri Cempa, Pilpres kemarin itu menyisakan banyak cerita tentang bagaimana perjuangan Pak Prabowo untuk sampai bisa berhasil nanti menjadi presiden Indonesia, mengganti Pak Jokowi. Pak Prabowo ini luar biasa gigihnya, makanya beliau ini mengambil Mas Gibran karena gigih dan berani, kan begitu. Pak Prabowo juga simbol kegigihan ya, ketika beliau pernah maju menjadi wakilnya Bu Mega, kemudian presiden sampai 2 kali gagal melawan Pak Jokowi, kemudian ini yang keempat kalinya dan alhamdulillah berhasil dengan dibantu Pak Jokowi. Keberhasilan Pak Prabowo ini jelas atas bantuan Pak Jokowi. Dengan cara apa? Dengan cara mengizinkan dan merestui Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Kalau orang Jawa bilang itu, pulungnya ada di Mas Gibran. Jadi wajar kalau Mas Gibran sebetulnya menjadi rebutan calon-calon presiden, kepengen gandeng beliau jadi wakil. Karena secara filosofi orang Jawa, Mas Gibran ini membawa hoki atau membawa pulung. Tapi bukan itu sebetulnya. Semua orang mengakui tentang kehebatan Pak Prabowo. Bukan hanya kehebatan kalau menurut saya, tapi kemuliaan, budi baiknya Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo itu sudah mensukseskan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu disukseskan Pak Prabowo juga loh, kontribusinya banyak loh. Menjadi gubernur DKI itu yang bawa Pak Prabowo. Sebelum PDIP kenal Pak Jokowi itu Pak Prabowo dulu kan. Nah, kemudian Pak Prabowo mensupport Pak Jokowi karena Pak Prabowo tahu Pak Jokowi itu orang baik. Pak Prabowo itu selalu melihat kalau ada orang baik ingin menjadi pemimpin itu difasilitasi, begitu. Saya melihatnya seperti itu. Itu bukti kenegarawan dan keikhlasan Pak Prabowo. Nah, ketika Pak Jokowi berhasil menjadi presiden, Pak Prabowo bahkan diminta untuk masuk ke dalam kabinet. Pak Prabowo pun legowo. Itu menunjukkan kedewasaan berpolitiknya Pak Prabowo. Akhirnya publik, masyarakat, rakyat melihat Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sudah menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, untuk memperkokoh negara kesatuan Indonesia dan persatuan Indonesia. Ini Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menjadi kekuatan yang menyatu. Apa hubungannya dengan bulan puasa Ramadan? Pak Prabowo berpuasa beberapa tahun untuk akhirnya sukses menjadi seorang presiden. Banyak yang meramal nanti Pak Prabowo begini-begini kanggone aku wis ora penting, yang penting jadi presiden sik. Soal engko itu urusannya Gusti Allah, bukan urusannya manusia. Dunia ini takdir segala macam itu sudah menjadi urusannya Allah, bukan urusan manusia. Tetapi program Pak Prabowo dan Mas Gibran ini luar biasa, memberikan makan gratis dan susu gratis kepada anak-anak yang memang memerlukan dan kepada orang tua yang memang benar-benar memerlukan. Ini program yang luar biasa. Pemimpin nek wis mikir rakyate soal pakanan itu hebat loh. Kebutuhan paling inti manusia itu kan makan. Sekarang misalnya jenengan ya terperangkap di tengah hutan. Iki misal loh, di tengah hutan. Ora ana apa-apa, kira-kira dikei emas segejeman kalau dikei sego 10-an seneng ndi. Ora ana kanggone emas itu. Pasti milih sego supaya bertahan perutnya enggak lapar karena emas rasa dipangan. Kebutuhan dasar paling inti adalah kebutuhan primer inti adalah makan dan minum. Dan Pak Prabowo ingin mewujudkan generasi Indonesia ini generasi yang cerdas itu dari makanan yang memang sehat dan bergizi yang dimakan. Nanti proses perjalanannya seperti apa biar dikaji olehnya Pak Prabowo. Tetapi yang jelas pada saat bulan Ramadan ini semua orang berlomba-lomba ingin memberi makan orang lain. Ngajak buka, sedekah, pokoknya berlomba-lomba ingin memberi makan orang lain. Nah, Pak Prabowo ini sudah memberikan contoh. Aku ora trimo wong sithik sak negara iki lho nek ana sing butuh tak kei mangan ben dianggarno. Nah, masyarakat tugasnya apa? Mengawasi. Kalau nanti sampai program makan siang gratis ini tidak tepat sasaran, awasi, laporkan, gak popo. Sekarang ini viral ning YouTube utawa TikTok saja polisi sudah bergerak kok.
Nggak usah leren lapor atau apa, nggak usah. Misalnya diviralkan saja itu sudah bergerak. Teman-teman, sahabat Putri Sempat dimanapun berada, Pak Prabowo ini simbol kegigihan dan keberanian. Mas Gibran ini simbol talenta anak muda yang luar biasa. Jadi Mas Gibran kan ini kan sosok anak yang masih muda, generasi muda yang sudah sukses di bisnis, sukses di keluarga, sukses dalam karir politiknya. Loh kok bisa lah? Iya dong. Mas Gibran jadi komisaris, jadi direktur beberapa perusahaan loh. Orang kaleng-kaleng wis pokoknya kerja sembarang gelem zaman riyen ngerintis catering saja nata meja gelem, ngewangi dodol marang tuane gelem kan begitu. Jadi ini Mas Gibran ini simbol kegigihan, kesuksesan anak muda. Dalam keluarga Mas Gibran walaupun nggak romantis, tapi dengan Mbak Silvi itu aduh manisnya, bojone ayu, anake loro pinter-pinter, bojone nurut, kalem. Mbak Silvi ku aku seneng ora tergelan ya ora, kalem, alus wong putri Solo, ora usah leren juget-juget ngewangi Mas Gibran, kampanye enggak usah. Tidak, Mas Gibran kayaknya tidak mau mempermalukan istrinya. Jadi Mas Gibran benar-benar menjaga marwah dan wibawa istrinya. Wis mah kowe tengok-tengok nek sandingku anggere ketok kalem ayu ning aku wis seneng kok kan ngono, aku tak sing kiprah, aku tak sing anu. Mas Gibran juga bukan orang yang seneng cari popularitas gitu, enggak. Dijawab wartawan juga, sik sandalku hilang kok, wis anggere ngono. Yang penting apa kerja nyata, gak usah kakek ngomong retorika tapi nggak ada kerjanya, enggak. Mas Gibran tidak seperti itu. Jadi anak-anak muda melihat Mas Gibran itu gregeten, nyenengke tapi ngidola, ngefan gitu loh. Kemudian Mas Gibran juga simbol anak muda yang karir politiknya cemerlang. Buktinya apa? Menjadi wali kota belum 1 periode sudah membawa perubahan yang nyata di kotanya. Pembangunannya pesat. Nah, bulan suci Ramadan ini mari kita bareng-bareng menggunakannya untuk memberi makan kepada orang lain. Ora ketang wayah buka kuwate aweh wong siji gak apa-apa, kuwate aweh wong loro gak apa-apa. Dilihat nek rumahnya sanding masjid, ngasih buka di masjid saja. Kalau rumahnya tetangga kanan kiri ada yang tidak mampu, dikasih saja untuk buka puasa maupun sahur. Sudah, praktekkan itu. Pak Prabowo nanti akan ngasih makan orang se-Indonesia, kita ngasih makan sesuai kemampuan. Pak Prabowo kan ngasih makan orang Indonesia kan duitnya negara. Nah duitnya sapa-sapa ya lah, duitnya negara dikorupsi ya kathah kok. Masa digawe mangan wong ora oleh. Masa apa digawe korupsi tok? Ya mending diwehna mangan wong sak Indonesia to, enak ra apa-apa. Nah, kenapa program Pak Anies Baswedan dan program Pak Ganjar Pranowo itu lebih mengena program Pak Prabowo? Ya karena Pak Prabowo ini benar-benar kepengen jadi presiden. Pak Prabowo ini benar-benar ini niat jadi presiden itu jadi presiden yang baik yang memikirkan rakyat. Sebetulnya saya sebagai masyarakat Jawa Tengah kemarin itu juga sempat kepengen memilih Pak Ganjar karena apapun saya menghormati beliau beliau itu gubernur Jawa Tengah, kepengen maju presiden. Dan kemudian saya juga senang wakilnya ada Pak Mahfud MD, nyeneng kayak gitu loh, friendly, humble, seneng lah lihat Pak Ganjar itu seneng. Saya ingin memilih Pak Ganjar saat itu. Tapi dengan perjalanan waktu kayaknya banyak yang kecewa dengan sikap dan perilaku Pak Ganjar, publik bangsa Indonesia loh khususnya. Di antaranya bagaimana Pak Ganjar tidak menghormati Pak Prabowo sebagai rivalnya dalam pencapresan. Bahasane ngenyek, ngece, sak kudune kaya ya ngono kan. Kemudian Pak Ganjar juga tidak menghormati Pak Mahfud sebagai wakil presidennya. Malah Pak Ganjar itu lebih mengutamakan istri dan anaknya, tidak menghormati Pak Mahfud, padahal Pak Mahfud itu bisa mendongkrak suara Pak Ganjar. Suara Pak Ganjar itu terdongkrak karena Pak Mahfud gitu loh. Pak Mahfud itu kan orang yang baik, orang yang punya integritas. Untuk itu kejadian Pilpres kemarin bisa kita jadikan pengalaman. Artinya bangsa Indonesia itu seberapapun kemenangan partai itu tetap
karakter orang itu dinilai. Sing santun, sing punya apa itu jenenge apa ya istilahnya itu tahu tepo selira gitu loh. Tahu tepo selira, tahu ngajeni wong begitu. Ini penting bagi masyarakat Jawa khususnya. Dan kalau Pak Anies Baswedan pendukungnya fanatik, tapi justru banyak orang nggak srek karena dari pendukungnya Pak Anies itu. Kenapa kamu nggak milih Pak Anies? Aku geting ngerti pendukungnya. Pendukungnya terlalu fanatik, terlalu masa ono malaikat, ono Imam Mahdi, ono apa begitu. Sehingga orang itu ngonek Pak Anies dadi kesenangan pendukungnya. Wes ora usah. Padahal mereka tahu Pak Anies Baswedan itu baik, tapi karena pendukungnya itu memuakkan misalnya, itu menjadikan orang itu tidak senang. Nah, untuk itu pengalaman kita saja, mari kita mulai mendukung presiden atau wakil presiden ini benar-benar dengan cara yang baik, cara yang elegan, memaparkan visi program, dan kemudian saling menghormati lawan, saling mengedepankan kualitas, tidak saling menjatuhkan. Karena jatah presiden itu sudah tertulis sejak dulu. Kamu nanti jadi presiden Pak Prabowo ketika umurmu 70 tahun misalnya, itu sudah tertulis. Pak Prabowo tinggal mewujudkan apa yang menjadi takdirnya Allah. Dan Pak Prabowo memberikan teladan bagi kita, diserang habis-habisan guyu, menang tidak membalas. Terus dinyak itu loh orang membalas, paling sorry ye, paling ngono tok. Tapi itu malah justru menaikkan, mendongkrak suara Pak Prabowo karena bisa dibuat lelucon-lelucon begitu. Ini artinya Pak Prabowo sudah menjadi ikon perpolitikan Indonesia. Mudah-mudahan nanti program makan siang gratis ini bisa terlaksana, dan kita di bulan suci Ramadan ini ayo kita memperbanyak sedekah makanan kepada orang. Takjil boleh diberikan, yang penting ikhlas. Kemudian kita memberikan makan orang untuk sahur, itu yang diharapkan. Karena makan adalah kebutuhan inti setiap orang. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri sempat, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.